Jadi Yesus, haleluya, melalui itu semua, dia harus teguk cawan itu. Karena Allah tidak punya pilihan. Makanya orang yang, kalau ada orang yang bilang Allah tuh bisa bikin apa saja, itu tidak benar. Karena Yesus bilang kalau bisa, ini berlalu cawan ini. Tapi kalau tidak, kehendakmu Bapa jadi. Karena Allah itu hakim. Jadi Allah itu dibatasin oleh sifatnya. Allah dibatasin oleh siapa dia. Dia adalah kasih, dia adalah benar, dia adalah adil, dia adalah terang. Makanya dikatakan jangan sesat ya, jangan sesat ya. Jangan sampai sudah disesatkan oleh berbagai macam pengertian dari orang-orang yang tidak mengerti kasih Allah melalui penebusan Yesus. Ya kan? Jadi waktu itu Yesus teguk itu cawan supaya saudara dan saya, kita tidak usah lagi mengalami apa yang Yesus sudah tanggung. Ya kan? Menderita terus-menerus. Ya kan? Dia selama pelayanan juga ya 3,5 tahun. Dia sangat efektif ya. Dia sempurna ya. Jadi dia benar-benar selalu ditantang, difitnah, dituduh, tidak pernah berhenti sudah. Mau dibunuh, ya kan, mau dibunuh. Dia terus-menerus mengalami itu di jiwanya dia itu ya. Tapi kenapa firman Tuhan mengatakan dia adalah imam besar yang mengerti perasaan saudara dan saya. Dan dia mau saudara menyerahkan itu semua ke dia. Amin saudara, segala sesuatu yang tidak nyaman di jiwa kita, ya kan, di dalam tubuh kita juga, di jiwa kita, karena dia sudah tanggung kita seluruhnya, roh, jiwa, tubuh. Tidak ada yang perlu kita tanggung lagi. Amin. Sekarang penderitaan kita itu penderitaan yang beda. Ya kan, penderitaan karena kita mau melakukan yang benar, ya kan, karena anugerah kebenaran, ya kan. Tapi itu tidak bisa menyakiti kita. Firman Tuhan mengatakan, aku sudah kasih kamu otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, maksudnya kuasa segala dan segala kuasa iblis. Tidak ada yang bisa menyakiti engkau. Amin. Kalau kita berdiri atas otoritas yang kita miliki, atas siapa kita di dalam Kristus, tidak bisa menyakiti kita, saudara. Amin. Jadi haleluya, balik lagi. Jadi kemuliaan sekarang itu lebih besar. Kenapa? Karena dulu cuma sementara, tapi sekarang itu kekal. Makanya kita bisa berbuah yang kekal. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Memimpin kepada pembenaran loh. Bukan dari perbuatan kita loh. Nah, ini semua dalam konteks karena Yesus. Haleluya. Sebenar apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Jadi kalau ada kira khusus, jadi biarlah kita lebih mengerti. Kita jangan izinkan kita main comot-comot ayat-ayat dari Mazmur, dari Rasul, tanpa kita diteguhkan bahwa sekarang pelayanan kita ini pelayanan perjanjian baru loh. Kita nggak bisa, karena sudah ada yang digenapi, sudah ada yang Yesus genapin. Sekarang ini di perjanjian, saya hampir lupa ngomong ini. Di perjanjian baru ini kenapa tidak ada kutuk? Tidak, bukan lagi kutuk dan berkat, saudara. Amin. Sekarang dikatakan di Ibrani 9 ayat 11, Yesus Kristus adalah imam besar hanya bagi hal-hal baik yang sudah ada sekarang. Itu dari New International Version, NIV bahasa Inggris. Bukan hanya akan datang, sekarang sudah ada. Karena dia sudah bangkit. Ingat tadi dikatakan pelayanan yang menuntun kepada pembenaran. Kita sudah dibenarkan selamanya. Satu kali selamanya loh. Kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Selama-lamanya, saudara. Oleh persembahan tubuh Yesus. Roma 4 ayat 25. Ingat, firman itu kekal loh. Yesus yang sudah diserahkan bagi pelanggaran kita dan sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Saudara dengar baik-baik. Saudara, kalau kita mau menekuni ini, lebih lagi gampang menerima dari Tuhan. Lebih gampang mengalami kesembuhan, terobosan, penyediaan. Jadi dengarkan hati-hati. Karena kalau campuran, kalau pelayanan kita campuran, kita masih pikir Tuhan, kita masih ada kepercayaan yang keliru bahwa Tuhan masih bisa kutuk kita lagi. Seolah-olah Yesus belum sepenuhnya menanggung, ya kan, dosa dan akibatnya dia belum tanggung sepenuhnya. Berarti kita haleluya, kita perlu menjadikan firman sebagai patokan. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Pelayanan perjanjian baru ini adalah mengenai pembenaran.
Haleluya. Dan itu bukanlah Yesus yang mulai, kita yang selesaikan. Tidak, dia adalah Alfa dan Omega, pemula dan penyelesai iman kita. Itu sebabnya saudara, kalau ada saudara yang dengar ini, saudara ada penyakit, apapun juga, itu sudah ditanggung Yesus. Kalau saudara mau percaya, terus mau dengar, mau terima, wah saudara sudah dibenarkan. Karena Yesus, saudara pasti mungkin tidak sembuh loh. Itu dahsyat loh. Masalah saudara dan saya, itu pasti ada jalan keluar. Karena dikatakan di sini, kita baca lagi pelan-pelan. Ya kan? Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini. Wow, mengatasi segala sesuatu loh. Jadi kalau orang, saya pernah ngomong, jangan hidup dari doa. P3K ini kan membangkitkan pendoa, betul. Tapi kita tidak boleh menjadikan doa sebagai patokan. Karena doa itu cuma respon kita. Amin, orang suka nggak mengerti maksudnya apa Ibu Monica. Karena doa itu tidak dimulai dari kita. Doa dimulai dari dia. Amin, saudara. Kalau Yesus tidak menanggung semuanya, belum mengatasi segala sesuatu bagi kita, doa kita nggak bisa berdoa, saudara, dengan efektif. Nanti doa kita pelintang-pelintut. Tapi kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan kita hidup oleh firman. Amin. Kita hidup oleh firman. Karena haleluya, dulu di perjanjian lama mereka juga berdoa loh. Mereka juga berdoa. Tapi ada berkat dan kutuk. Tapi sekarang dikatakan pelayanan yang sudah kemuliaannya sudah mengatasi segala sesuatu. Wow. Tapi Monica, kenyataannya, nah itu kan, selalu ada orang begitu. Karena dia melihat firman dan melihat keluar dan menjadikan apa yang kelihatan itu sebagai patokan. Saudara, semua yang kelihatan ini bukan kebenaran. Segala sesuatu yang kita alamin itu tidak selalu kehendak Tuhan. Apalagi kalau bencana, ya kan, kutukan, itu bukan kehendak Tuhan. Karena Yesus sudah tanggung. Saya bicara mengenai mengubahkan ya. Ini kita belum sampai ke bawah ini. Karena ini harus dicabut. Tapi Tuhan tidak mengontrol kita. Yang ngontrol mulut kepercayaan kita, kita yang harus pilih. Makanya Tuhan sudah, haleluya, mau semua orang diselamatkan. Tapi tidak semua orang akan diselamatkan. Karena ada orang yang gak mau percaya dan Tuhan gak akan paksa. Amin, saudara. Tidak semuanya kehendak Tuhan. Tapi Tuhan, waktu kita terus beriman, kita terus bergaul, kita percaya terus tinggal di dalam Yesus, firman-Nya dalam kita, Tuhan mengubahkan apa yang tidak baik jadi kebaikan. Jadi kebaikan buat kita. Nah itu benar. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatasi segala sesuatu. Karena dia sudah mengatasi segala sesuatu. Dia sudah jadi dosa, dia sudah jadi kutuk, dia sudah pakai mahkota duri, dia sudah dihina, dia sudah mati sebagai kita, sebagai dosa, ya kan, dosanya kita. Dan dia sudah jadi miskin, agar kita nggak dibebaskan dari cinta uang, dari kemiskinan. Kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Semua itu dia sudah lakukan, sehingga sekarang dia adalah perantara, imam besar. Ibrani 9 ayat 11, hanya bagi hal-hal baik. Makanya dikatakan jangan sesat ya. Yakobus 1 ayat 16, jangan sesat. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh gak bisa, firman-Nya ngomong itu, dia ambil dari perjanjian lama, dari pelayanan yang mematikan. Nah loh, anak Tuhan bisa kena karena takut. Sebelum iblis mencuri, membunuh, merusakkan, dia seperti singa, berkeliling mencari orang yang dia bisa telan. Ada yang dia tidak bisa telan. Kalau kita kita pakai jati diri kita terus percaya sama Yesus sebagai kebenaran kita. Sebab kita dibenarkan karena dia nggak bisa telan kita. Karena sebelum dia beroperasi, harus ada rasa takut, harus ada rasa terhukum, harus ada kebenaran diri sendiri. Ya kan, makanya Daud juga sempat kena kutuk. Kenapa? Karena dia pernah salah, dia pernah berdosa sama Batseba. Anaknya dikutuk karena dia ada di bawah perjanjian hukum Taurat. Ada berkat dan kutuk. Tapi sekarang kalau kita terus pakai Kristus, jati diri kita dalam Kristus, maka nanti saudara lihat, iblis gak bisa nelan kita. Karena kita ada damai. Kita terus menjadikan firman sebagai patokan bagaimana hati nurani kita, ya kan, telah disucikan oleh darah Yesus, bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh jerih payah kita, bukan oleh amal kita, tapi oleh darah Yesus
yang tidak bercacat celah, karena dia sudah masuk ke ruang Maha Kudus. Dan dia sudah memperoleh kelepasan kekal, penebusan kekal. Hati nurani kita sudah dikuduskan, sudah disucikan. Amin, saudara. Sehingga kita lebih sadar akan kebenaran oleh iman daripada dosa. Sehingga iblis tidak bisa, ya kan, mencuri, membunuh, merusakkan dengan mudah, akan lebih susah, saudara. Sama, makanya kita nih keturunannya Abraham. Abraham tidak hidup dari bencana ke bencana. Padahal Abraham belum lahir baru. Tapi dia percaya kasih karunia. Dia percaya ini. Dia percaya Injil. Makanya perhatikan, Abraham tidak mengalami seperti Daud. Walaupun Daud itu keturunannya, tapi perjanjiannya beda. Amin, saudara. Haleluya. Jadi jangan jadikan yang di luar sebagai patokan. Karena yang di luar ini cuma sementara. Kita hidup oleh iman kepada firman-Nya. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Makanya dikatakan waktu mereka dikasih, Tuhan kasih petunjuk yang adalah gambaran. Yesus adalah hakikat yang sebenarnya. Waktu mereka makan domba Paskah, di situ dikatakan, jangan ada yang sisa ya. Sisanya kamu harus bakar. Itu ada artinya. Kenapa? Karena Yesus benar-benar waktu disalib dia katakan apa? Sudah selesai. Ya kan? Jadi jangan balik lagi kepada campur, sudah mulai dengan roh, balik kepada daging, kepada kekuatan sendiri, merasa dibenarkan karena saya begini dan begitu. Seolah-olah Yesus yang mulai, kita selesaikan. Mulai dengan roh, terus lanjutkan dengan daging. Biarlah firman Tuhan hari ini kita diubahkan lebih dan lagi. Amin, saudara. Bahwa Yesus yang mulai dan kita terus-menerus pakai kuknya dia yang mudah, bebannya yang ringan, sehingga kita ada kelegaan, kita lebih lagi ada damai. Oh, saya ini sudah di dalam Kristus. Saya nggak bisa lagi akan selama-lamanya kutukan bukanlah bagian saya. Kita bisa lawan. Amin, saudara. Nanti saya berikan contoh. Saya berikan contoh dulu deh. Saya berikan contoh dulu ya. Contohnya begini, saudara. Ini penerapannya. Karena ini bukan teori. Ini bukan cuma teori teologi. Ya, teologi kalau nggak bisa dipraktekkan, itu tidak berguna, saudara. Teologi itu harus bisa diterapkan. Itu tujuannya. Karena iman itu harus ada tindakan. Jadi contohnya, saya waktu itu pernah di Manado berapa tahun yang lalu, saya ke dokter gigi, saya bayar paket untuk tanam gigi. Ya kan? Nah, sebentar saya minum dulu ya, saudara. Saya minum dulu. Dan waktu itu saya sudah bayar, ini berapa tahun yang lalu, sudah lama sekali. Mungkin udah 15 tahun lalu ya. Nah, masalah gini, ini dokter kebetulan dokter perempuan ya, mungkin gak ada hubungannya. Terus, waktu dia mau cabut sebelum tanam gigi, itu kan giginya harus dicabut dulu. Karena ada gigi yang, udah habis, ya kan sisa sedikit, jadi dia mau cabut. Waktu dia mau cabut, waduh, itu susah sekali. Saya bolak-balik. Dia tuh punya alat ronsen gigi, dan itu alat kalau dipakai mahal rupanya ya. Dia sampai mungkin udah 5 kali. Dia nggak bisa cabut itu gigi saya. Akarnya. Jadi kemudian dia bilang ini, aduh Bu, dia bilang, maaf ya, Ibu tuh akarnya tuh tidak lurus, jadi kayak bengkok, dia bilang. Saya nggak bisa cabut, Bu. Jadi, nah dia mungkin terbatas ya, mungkin pengetahuan dia, keahlian dia terbatas, kan dokter macam-macam ya. Jadi dia bilang begini, maaf deh, saya berhenti aja. Dia cepat putus asa. Waduh, saya udah bayar paket, dia nggak balikin, ya udahlah, restorasi. Jadi kan kemudian saya tahu, nah ini nih kalau nggak kecabut saudara, pasti sekali waktu akan sakit. Karena udah didongkel-gongkel, udah difoto, udah begini gitu, cuma ditinggalin begitu aja. Pasti sekali waktu akan sakit. Kalau sakit gigi itu kan sakit sekali, saudara. Karena ada hubungannya sama saraf kan. Jadi saya udah siap-siap dari firman, saudara. Firman itu bisa diterapkan. Kita bisa percaya, kita bisa berdiri. Jadi saya udah siapkan diri saya dari firman yang mengatakan kita sudah dibenarkan karena Yesus. Yesus sudah menanggung rasa sakit kita. Waktu disalib, rasa sakit karena kita keliru, kita salah keputusan, saya nggak tahu salah apa. Yesus sudah tanggung itu. Bukan hanya dia jadi dosa,
tapi juga efek dari kesalahan kita. Dia sudah tanggung ganjaran itu. Yesaya 53 ayat 45. Ganjaran itu untuk shalom keutuhan kita sudah ditanggung oleh Dia. Kita sudah disembuhkan. Jadi saya bangun diri saya mulai renungkan ayat-ayatnya. Ya kan, bahwa Yesus sudah tanggung rasa sakit saya. Karena saya siap-siap nih. Nggak tahu kapan ini akan sakit, ya kan. Jadi kemudian juga ada ayat yang mengatakan, ya kan, dia kan sudah, tadi saya sudah bilang Roma 4 ayat 25. Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kita sudah dilayakkan. Di surga tidak ada rasa sakit, tidak ada maut. Di bumi ada. Jadi saya teguhkan diri saya. Terus ada ayat yang mengatakan ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Sama seperti Kristus, kita ada di dunia ini sekarang. Sekarang, saudara. Sama seperti Kristus. Terus ada juga ayat yang mengatakan di Roma pasal 6. Kristus telah bangkit, maut tidak lagi berkuasa atas dia. Rasa sakit termasuk di jiwa. Kalau saudara pernah patah hati, sudah sakit hati, sudah pernah dikhianati, ditipu, dilecehkan, Yesus sudah tanggung. Saudara tidak usah tanggung lagi. Tidak usah hidup dengan terus-menerus penolakan, kesedihan. Tidak perlu. Saudara ke Yesus, saudara percaya Yesus sama seperti Kristus. Saudara ada di dunia ini sekarang. Amin, saudara? Oke. Jadi waktu itu saya berdiri atas itu. Bahwa Kristus telah bangkit, maut tidak lagi berkuasa atas dia. Berarti maut tidak berkuasa atas saya. Termasuk di dalamnya, including termasuk rasa sakit. Apakah itu rasa sakit di tubuh? Apakah rasa sakit di jiwa? Tidak berkuasa. Nah, saudara, saya renungkan. Nah, ini saya bicara mengenai bagaimana diubahkan. Kita bukan orang dunia, makanya jangan kita hidup mengandalkan firman aja. Itu yang terbaik. Handalkan firman. Kita akan jadi pendoa yang konsisten. Amin, saudara. Jadi, waktu itu saya renungkan. Benar, sekali waktu, saudara. Waduh, benar rasa sakit itu datang, saudara. Karena itu kan akarnya kan udah didongkel-dongkel, tinggal kayak proyek gak selesai. Itu rasa sakit itu datang, saudara. Wah, nah saya udah siap. Makanya kan pakai seluruh perlengkapan senjata rohani, saya siap. Saya bilang, nggak bisa. Firman Tuhan mengatakan, saya masih seperti Kristus, saya ada di dunia sekarang. Kristus telah bangkit gini. Saya bilang, saya menolak rasa sakit. Kamu tidak boleh di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu tidak berhak. Amin, saudara. Sama seperti Kristus. Saya ada di dunia. Kamu tidak berhak. Saya tolak kamu. Saya tolak. Saya terus ngakuin firman. Terus saya katakan apa? Saya menolak seperti menolak roh jahat. Seperti menolak dosa. Ya kan? Jadi perlakukan penyakit, kutukan seperti menolak dosa, saudara. Amin, saudara. Jadi saya tolak, terus saya bilang, saya lepaskan kehidupan Allah sekarang mengalir. Karena firman Tuhan bilang di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi ada lidah, ada kehidupan ya. Jadi saya bilang, saya lepaskan kehidupan Allah mengalir. Di dalam napas kehidupan Allah mengalir. Di gusi saya, di bagian gigi saya, mengalir. Terus saya bilang, saya tidak. Terus itu rasa sakit itu kayak mundur. Ya kan? Saya mengalir, sebentar lagi, balik lagi, saudara. Ya kan, enggak, saya tolak lagi, saya mengakuin ayatnya. Saya kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya sudah dibenarkan karena Kristus. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Kamu tidak berhak, saya tolak, saya sama sekali. Benar-benar 100%. Berdiri aja. Saya tidak berkelahi untuk menang. Saya hanya berdiri. Karena dia Yesus yang sudah mengatasi, bukan kita. Yesus yang sudah mengalahkan iblis. Jadi kalau kita mau bertempur lagi seperti kita yang mengalahkan, itu nanti akan melelahkan dan tidak bisa, saudara. Makanya itu ada salah satu, kita harus belajar firman ya. Ada salah satu penafsiran firman yang tidak sesuai konteks. Misalnya kita harus menundukkan pikiran kita, imajinasi, bayangan, yang dibangun oleh keakuan manusia, menundukkannya kepada Kristus. Itu bukan begitu, menundukkan pada ketaatan Kristus. Karena yang mengalahkan itu Kristus. Nah, saya sudah pernah ajar ini, saya tidak akan ulang lagi. Saudara perlu dengar terus, ya kan? Bahwa kita hanya tundukkan, karena Kristus sudah mau tidak berkuasa atas Kristus sama seperti dia. Dia sudah menang atas segala sesuatu, termasuk rasa sakit, maut, termasuk kekurangan, kebiasaan hutang, kebiasaan tidak baik.
ke narkoba, ya kan, apapun. Maut tidak berkuasa, itu semua bagian dari maut. Maut tidak berkuasa, karena sama seperti Kristus. Karena Kristus yang sudah menang. Amin, saudara. Jadi saya praktek itu, rasa sakitnya hilang, saudara. Udah berapa kali dia balik, akhirnya hilang, nggak balik lagi. Dan sekali waktu terjadi lagi sekali. Tapi karena saya sudah persiapkan diri saya dari firman. Ingat, kita diubahkan. Pelayanan perjanjian baru ini dipusatkan pada Kristus, bukan pada kegiatan, bukan pada niat baik, bukan dari semangat, bukan dari jiwa kita, dari Dia. Kita perlu ngerti firman-Nya, di mana, bilang apa, sehingga kita bisa berdiri. Dan kita tidak dibohongi iblis. Kita nggak diajak berkelahi lagi seolah-olah dia belum dikalahkan sepenuhnya. Tidak, Yesus sudah selesai. Dia bilang di atas salib sudah selesai. Tidak ada apapun, ya kan, yang dia tidak tanggung. Makanya dikatakan bakar semua itu. Kalau kamu makan domba, bakar semua sisanya. Karena sudah selesai. Dia sudah atasi masalah saudara dan saya. Waktu dia bilang sudah selesai. Nah, kita sekarang hanya bisa terima oleh iman. Makanya saudara bisa lahir baru. Karena masalah dosa saudara sudah selesai. Makanya bukan Pentakosta ya. Hari kebangkitan. Itu kita harus ngerti kenapa Yesus bisa bangkit, karena dosamu sudah selesai. Dikatakan Ibrani, setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus sudah duduk. Masalah dosamu sudah selesai. Karena yang membuat kita tidak layak itu karena dosa. Amin, saudara. Ganjaran dosa itu ada kutukan. Itu penyakit, kemiskinan, kebingungan, sakit hati, perselisihan, bencana. Itu semua bagian dari maut. Tapi kita sudah ditebus. Amin. Nah, maka dikatakan dibandingkan dengan perjanjian baru, perjanjian lama, tidak ada artinya. Amin, saudara. Makanya Abraham yang percaya kepada Injil seperti kita, dia percaya terus sampai selesai. Makanya dikatakan Abraham telah diberkati dalam segala hal, karena dia terus percaya kepada Injil, bukan kepada perbuatan dia. Nah, sekarang taktik iblis ialah dia mau kita disesatkan supaya kita bermegah, ya kan, atas yang lahiriah, kegiatan kita, perbuatan baik kita, prestasi kita, pengorbanan kita. Itu semua bicara mengenai yang dari luar. Itu semua penting ya. Ya kan, ada pengorbanan kita. Itu semua berharga. Tapi itu bukan dasar kita berdiri di hadapan Allah. Dasar kita berdiri adalah darah Yesus Kristus. Kebenarannya Yesus, karena hanya satu manusia yang sudah mengenapi hukum Taurat, itu di Roma pasal 10 ayat 4. Ya kan? Haleluya. Yesus Kristus telah mengenapi hukum Taurat buat kita, agar kita kebenaran, anugerah kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi bukan kita yang menggenapin. Amin. Makanya saudara, kalau saudara masih tidak mengerti, janganlah saudara melayanin, berdoa atau apa, supaya saudara diberkatin. Supaya saudara dibenarkan, maaf. Ya kan, ada berkatnya sendiri ya. Waktu saudara beriman, ya kan, thank you Lord. Saudara, biarlah kita berdoa, melayanin, bukan untuk dibenarkan, tapi karena kita sudah dibenarkan. Sehingga nanti kita tidak sakit hati ada orang yang kecewa, ya kan? Kenapa? Karena itu campuran. Karena mau berdoa, semangat, berkorban, melayani supaya diberkati. Tidak, kita sudah diberkatin oleh segala berkat. Makanya kita mau melayani, karena kita mau menabur. Kita mau jadi berkat karena kita sudah diberkatin. Kita bisa terima karena kita anak. Amin, saudara. Sehingga pelayanan kita murni. Amin, saudara. Sehingga kita nggak tidak sakit hati. Ya kan, kayak orang, kenapa sih Tuhan? Orang itu nggak terlalu bagaimana? Kok dia diberkatin? Saya sudah begini dan gitu. Kok saya susah? Nah, itu karena fondasinya beda. Ya kan? Nah, jadi fondasinya kita rubah. Ini karena perubahan itu tidak bisa dari kekuatan kita. Kalau orang nggak mengerti, nanti mau coba-coba rubah lewat doa. Doain terus supaya berubah. Oh, bisa sih, berapa lama itu nanti lihat firman, tapi jadi berat. Tapi kita lihat di sini firmannya ya. Haleluya. Nah, kita baca di sini lagi ya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya.
Bentar saudara. Nah, nanti kan kita baca, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan perjanjian lama ya, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi Daud itu kan luar biasa ya. Tapi dibandingkan dengan perjanjian baru, firman Tuhan yang bilang, ya, apa yang Daud alamin, ya kan, itu dia di bawah perjanjian lama. Itu ada kemuliaan, tapi itu akan pudar. Ya kan? Tapi dibandingkan dengan yang sekarang betapa lebihnya. Nah, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Dan karena kadang-kadang orang salah ngerti, dipikirnya kita sombong. Oh, sombong. Ya kan, sombong. Apalagi kalau orang nggak ngerti, mentang-mentang suaminya orang Amerika, mentang-mentang dolar, nggak ada hubungannya, saudara. Makin kita tahu kita siapa di dalam Kristus, kita akan jadi orang yang berani. Beraninya bukan dari jiwa loh, bukan dari niat baik, bukan dari strong will, tapi dari darah Yesus. Karena dikatakan juga di Ibrani 10 ayat 19, dengan keberanian kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Bukan karena kita begini dan gitu, oleh darah Yesus. Makin kita tahu apa yang darah Yesus sudah tebus buat kita, kita jadi orang berani. Dan kalau disalah mengerti ya sudah, kita doakan aja orang itu. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi Musa harus selubungin mukanya. Karena waktu itu kan sangat bercahaya sampai mungkin menembus kali ya. Udah ditutupin, dia nembus itu cahayanya kemuliaan Tuhan. Dia harus tutupin karena makin lama makin hilang. Nanti kalau makin hilang, orang bilang gini, waduh kenapa itu hilang? Mungkin Musa ada dosa. Itu makanya harus ditutupin. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ini bicara mengenai orang Yahudi, orang Israel. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Nah, ini bicara mengenai diubahkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya, kita pikir kita dibenarkan karena pelayanan kita, pengorbanan kita, perbuatan baik kita, akan ada selubung yang menyelubungi kita. Ya kan? Kalau kita tidak benar-benar menerima kebenaran Kristus 100%, kita belum diteguhkan, akan ada selubung, saudara. Ya kan, kita nggak, jadi baca firman tidak bisa ngelihat. Apakah orang ya Israel tidak bisa baca firman? Mereka bisa kan? Ya kan? Malahan beberapa orang yang benar-benar mulai meneliti, mereka kemudian lahir baru. Tapi yang masih membaca dengan tetap percaya, enggak, Yesus itu bukan Kristus. Ya, saya nggak percaya Yesus itu Kristus, ada Mesias lain. Mereka nggak bisa ngelihat, saudara. Mereka masih, kan kita sudah begini, berdoa terus berjam-jam supaya Tuhan, supaya ada Mesias datang, terus berjam-jam, Tuhan supaya menang. Tapi lihat sekarang, Israel juga begitu kan. Entar perang, entar ini, jadi rumit, saudara. Kenapa? Karena mau dibenarkan secara hukum Taurat. Kita juga gitu, kalau kita seperti itu, kita lebih memprioritaskan, ya kan, perbuatan kita daripada iman kepada Kristus. Nanti akan jadi rumit, saudara. Akan ada maut, ya kan, perselisihan, entar begini dan begitu, ada bencana. Nanti terus orang bilang apa? Oh, itu ada maksud Tuhan. Itu bukan maksud Tuhan. Ya, itu adalah bagian dari maut. Sekarang disiplinnya Tuhan itu bukan begitu. Dia disiplin kita dengan kita ditegur, mungkin sama orang yang lebih tua dalam Tuhan ya. Kita diperingatin, ya kan, ada pintu yang dia tutup untuk melindungi kita. Itu disiplinnya Tuhan. Tapi dia tidak akan mendisiplin kita dengan apa Yesus sudah tahu, meninggalkan kesan seolah-olah Allah itu pelintat-pelintut. Allah tidak begitu. Makanya dikatakan jangan sesat ya. Setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia. Jadi kalau bukan baik dan sempurna, bukan dari Dia. Jangan kita pernah bilang, itu dari Dia. Jangan dikatakan juga pencobaan itu, kamu jangan pikir itu pencobaan itu dari Tuhan. Karena ada yang bilang begitu. Ya kan, seenaknya karena ngelihat dari luar. Tidak bisa, semua yang di luar ini akan berubah, firman-Nya akan tetap. Amin, saudara. Jadi Kristus saja, waktu kita lebih-lebih mau memperhatikan Kristus, lebih daripada saya harus begini, tunggu.
Kristus bikin apa? Karena sama seperti Kristus. Sekarang kita sudah jadi satu sama dia. Dia lakukan semua. Dia lakukan itu sebagai kita, untuk kita dan sebagai kita. Dia sudah mati. Alkitab mengatakan kita sudah disalibkan bersama dia. Ya kan, dia lakukan sebagai kita. Manusia lama kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, mau dibenarkan, mau dipuji, mau disanjung, mau kelihatan rohani, mau kelihatan hebat, itu sudah disalibkan sama Kristus. Dia sudah mati sebagai kita. Amin. Jadi dikatakan bukan aku sudah disalibkan walaupun aku hidup, ya kan, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus, ya kan, yang hidup di dalam aku. Hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Aku tidak membatalkan, tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Sebab kalau kebenaran diperoleh karena hukum Taurat, sia-sialah kasih karunia dan iman. Amin. Kita menyia-nyiakan itu kalau kita pikir, saya udah oke kok, Ibu Monica. Saya udah berapa lama pelayanan, itu berapa banyak orang diberkatin, saya begini dan begitu. Tidak, saudara, kita oke karena Yesus. Kita tuh carang. Biarpun sudah berapa lama kita melayani, kita selamanya carang. Amin, karena firman-Nya ngomong begitu. Firman Tuhan kan selama-lamanya. Kita selamanya tubuh Kristus. Kita nggak berubah jadi kepala. Amin. Kabar baik. Karena kepala yang harus mengatasi itu kan kepala. Amin, saudara, tubuh kan cuma ikut kepala. Makanya kalau kita kemudian menjadikan diri kita, perbuatan kita, pendapat kita, pengertian kita sendiri jadi patokan, kita taruh Kristus di bawah kita, saudara, akan susah. Kita akan jadi berat, saudara. Seolah-olah kita yang ngontrol. Semuanya kita mau ngontrol. Bilangnya Tuhan, tapi kita yang ngontrol. Keakuan kita. Makanya bagus ngakuin itu tuh. Galatia 2 itu. Aku sudah disalibkan. Mengakui jati diri kita ya. Amin, saudara. Supaya kita nggak ada masalah nanti. Kalau kita yang ngontrol, kita akan ada masalah. Terus kita nggak bisa lihat. Karena Kristus saja. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan, kita percaya dia kepala. Dia kepala, kita hanya tubuhnya. Kita jadikan firman-Nya patokan. Bukan pendapat orang, ntar orang pikir apa. Tidak, Kristus. Kita mulai bisa melihat dan kita bisa praktekkan dalam hidup kita sehari-hari ya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung, mereka tidak bisa melihat Kristus. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Waktu kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan hanya penyelamat, tapi juga dia Tuhan. Kita mau tunduk sama dia, kebenarannya dia, ketaatan dia yang sempurna. Firman-Nya, firman Kristus, firman kasih karunia sebagai yang utama. Semuanya itu jadi patokan. Kita tundukkan, makanya kita akan lebih bisa melihat lagi dan kita bisa lebih lagi mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang kalau dibandingkan dengan perjanjian lama, kita bilang itu tidak ada artinya. Kita adalah keturunan Abraham. Amin, saya ingat Abraham tidak hidup dari bencana ke bencana. Dia ada tantangan, tapi dia mengalami perlindungan, penyediaan supranatural, kemurahan Allah yang bukan berdasarkan jasa. Bahkan dia pernah harus bertempur, bukan untuk dirinya loh. Amin, saudara. Sehingga kita bisa berdoa bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kita terus-menerus mengalami pemeliharaannya dia, roh jiwa tubuh kita, oleh anugerah Tuhan ya. Ini firman Tuhan ya. Saya mengalami perlindungan ya, waktu ada bencana, ada banjir, ada longsor, mau ada kebakaran, mau ada bencana ini, selalu menerus-menerus ada perlindungan. Tuhan tidak memandang lupa. Justru saya lemah, tapi kenapa? Karena firman Kristus. Supaya apa? Kita terpelihara, kita terus bisa berdoa seperti Abraham. Abraham mengalami perlindungan Tuhan. Dia dikasih kemenangan. Dia ada kasih karunia. Dia percaya kepada Injil. Sehingga dia bisa berdoa buat Lot. Dia nggak usah berperang untuk dirinya dia sendiri. Dia pernah berdoa berperang buat orang lain. Kita juga gitu. Harusnya kita terpelihara sempurna, mengalami berkatnya. Karena Yesus. Ya kan, kita mengalami kemurahan dia, anugerahnya mengelilingi kita sebagai perisai. Kita nggak perlu stres karena Yesus sudah pakai mahkota duri. Kalau kita punya masalah, kita jadikan firman-Nya sebagai patokan. Terus tadi saya sudah kasih contoh bagaimana kita berdiri atas siapa kita di dalam Kristus. Kita melepaskan firman-Nya sehingga berkat-berkat penyediaan, pemulihan, perlindungan terus menerus terjadi dalam hidup kita supaya kita terus bisa menjadi berkat buat yang lain. Energi kita nggak lagi menangisi diri kita, masalah kita, tidak. Kita bisa pakai energi kita bisa pakai kekuatan itu untuk menjadi berkat buat yang lain. Amin, saudara. Dan terus menerus.
Amin. Karena terus-menerus kita nggak bagian dari bencana, karena kita terpelihara, sehingga kita bisa terus-menerus terpelihara sempurna roh, jiwa, tubuh kita. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Selubung kita, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin, saudara. Sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh kemerdekaan. Roh, di mana ada Roh Kudus harusnya ada kemerdekaan. Tapi kenapa anak-anak Tuhan masih terikat? Ada yang terikat narkoba, ada yang dipenjara lagi, ada yang ikut segala macam. Ada juga yang legalistik, agamawi. Ya kan, suka menghukum, menghakimi. Baru-baru ini ada berita misalnya pendeta ya melecehkan. Kenapa? Karena sudah ada roh Allah, sudah ada roh yang memerdekakan, tapi tidak mengerti bagaimana diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Pasti sebelum itu ada legalisme, disyarat lagi kepada perjanjian lama, sebab hukum Taurat itu justru mendatangkan kesadaran akan dosa. Makanya orang nggak bisa lepas dari dosa. Saya suka ingatkan orang, jangan cuma bilang jangan. Saya sudah bilang, itu Biomanika gimana itu, keluarga itu, anak-anaknya hidup tidur-tidur sama orang. Saya sudah bilang jangan, saya bilang nggak bisa cuma dibilang jangan. Mereka kenapa tidur sembarangan? Mereka lapar dan haus akan kasih. Dan yang bisa puaskan tuh Yesus. Makanya mereka cari di tempat yang keliru. Amin. Mereka haus, cuma dibilang jangan, kalau mereka bisa, mereka tidak melakukan. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bilang, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, tapi tidak memberi kekuatan, kuasa untuk mengubahkan. Makanya kita sudah ada Roh Kudus. Makanya iblis menipu lewat beberapa pengajaran di gereja-gereja, seolah-olah Roh Kudus itu cari-cari kesalahan saudara dan saya. Itu sengaja iblis pakai itu untuk menjadikan anak-anak Tuhan tidak terbuka kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang justru sedang berusaha untuk memerdekakan. Maksudnya kita ini udah merdeka, menolong kita untuk mengalami kemerdekaan. Ya kan, dibilangin Roh Kudus gak boleh salah ya. Kalau salah, wah, kamu gak diampunin. Ntar kalau salah sedikit, Roh Kudus menghajar saya, Roh Kudus menegur saya keras. Itu bukan Roh Kudus. Alkitab tidak mengatakan Roh Kudus pencari-cari kesalahan. Roh Kudus adalah penghibur, penolong, dan roh kebenaran. Makanya waktu kita mengakuin hal-hal yang tidak benar, dia nggak bisa ngurapin kita. Kuasanya nggak bekerja, tidak ada hidup, tidak ada kuasa yang mengubahkan. Kalau kita terus-menerus mengakuin, ya Tuhan, saya udah salah, ntar ngakuin lagi, Tuhan saya salah. Ya, Roh Kudus nggak bisa nolong kita. Kita harus berpaling kepada Kristus. Tunggu dulu. Aduh, saya udah salah nih. Salahnya parah lagi misalnya kan. Tapi ingat, Roh Kudus roh kebenaran. Firman-Nya mengatakan segala pelanggaran saya sudah diampunin. Bapa, saya mengaku saya udah salah, tapi saya mau terima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kesalahan saya itu sudah dihakimin, itu buruk, itu tidak baik, itu sudah dihakimin. Terima kasih Bapa. Saya sudah diampunin, saya sudah dikuduskan. Terima kasih. Yesus adalah kebenaran saya. Nah, waktu kita mengakuin kebenaran firman-Nya, ayat-ayat itu kan banyak itu di Kolose, Roma, kita rolling ya, kita ganti-ganti ya, kita ngakuin dari hari ke hari, ada ayat ini, nanti ayat yang lain. Roh Kudus mengurapin, karena dia roh kebenaran. Tapi kalau kita bersikap seperti dia tuh hakim, kita nggak bisa, saudara. Jangan dibuang itu pengajaran yang nggak sesuai. Siapapun yang bicara, walaupun orang itu terkenal, ternama gitu, jangan jadi patokan. Yang jadi patokan firman. Supaya saudara ada kelegaan, ada kemerdekaan yang lebih besar. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita sekarang sudah berada dalam Kristus, sudah ada Roh Kudus, harusnya tidak lagi terselubung. Kita sudah dibenarkan, dengan iman. Karena kasih karunia. Karena kasih karunia oleh iman, kamu diselamatkan. Jangan rubah, jangan geser. Ya kan, Roma 1 ayat 16-17. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil yang benar loh ya, bukan Injil yang campur dengan perjanjian lama.
Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang memimpin dari iman ke iman. Ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Sekarang saudara dan saya hidup oleh iman. Ada orang yang bilang, iya menikahkan harus ada perbuatan. Oke, sebelum perbuatan harus ada iman. Betul? Iman, kamu percaya apa? Kamu percaya sama siapa? Sama diri kamu? Apa sama jeripaya kamu sendiri? Sama upaya kamu atau sama Kristus? Amin, saudara. Supaya kita percaya benar, nanti kita buahnya adalah kita hidup benar. Kita nggak usah lagi dikontrol dengan peraturan dari luar seperti hukum Taurat. Kita nggak usah dikasih tahu, kita tahu loh. Apa yang benar, apa yang salah kita bisa tahu. Dan kita tahu kita siapa sehingga kita tidak dikuasai. Amin, saudara. Thank you Jesus. Kita nggak lagi terselubung karena kita sudah lahir baru. Kita sudah mulai dengan roh. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi kemuliaan itu, jadi kita sudah ada di dalam firman mengenai jati diri kita. Ya kan? Misalnya 2 Korintus 5 ayat 21. Ya kan? Kita dibenarkan. Ya kan? Dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu dari bahasa Inggrisnya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita dibenarkan, dengan kata lain kita dibenarkan, gak ada hubungannya sama perbuatan kita loh ya. Kita dibenarkan karena Kristus, oleh Allah karena Kristus, karena dia sudah jadi dosa. Jadi pengertiannya bukan begini, oh saya berbuat apa aja saya dibenarkan, dibela sama Tuhan. Itu bukan begitu. Karena perbuatan kita masih harus berubah kan. Kita bisa keliru kan. Allah gak bisa kan. Kalau kita salah itu benar, begitu aja dia bela kan, dia gak bisa. Tapi kalau kita dengan iman, tidak, saya adalah kebenaran Allah, saya adalah orang benar karena Kristus, akan ada buah kebenaran. Amin, saudara. Kita akan tahu, oh kita ini tidak benar, ini keliru. Amin, saudara. Dan kita akan ada kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Itu adalah buah. Karena kita adalah carang. Mengerti saudara ya? Jadi bagaimana? Ya kan kita melihat seperti cermin. Jadi firman itu seperti cermin. Begitulah kita diubahkan oleh roh. Bukan oleh kemauan keras kita. Bukan oleh jeripayah kita. Tanpa Kristus. Tanpa Roh Kudus. Tidak. Kita lihat firman-Nya. Kita percaya. Itu mengaktifkan kuasanya. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Wah, dia disalibkan itu karena pelanggaran saya. Ya wah. Yesus sudah dibangkitkan kan untuk pembenaran saya. Wah, berarti apa? Saya sudah dibenarkan selama-lamanya. Saya diperhitungkan sebagai benar. Bukan berarti saya selalu dari perbuatan saya, ya kamu benar terus. Ya kalau menipu terus aja menipu, nggak apa-apa karena sudah dibenarkan. Bukan begitu kan? Tapi tidak, nggak ada hubungannya. Ini Yesus sudah menggenapi hukum Taurat buat saya. Saya dibenarkan karena Kristus. Sehingga sudah ada damai. Saudara mulai mengaca, saudara mulai melihat diri saudara sebagai orang benar. Yesus Kristus juga 1 Korintus 1:30. Yesus Kristus adalah, ya kan, hikmat saya. Yesus Kristus adalah kekudusan saya, anugerah kebenaran saya, kekudusan saya. Jadi waktu kita berkaca dan kita mulai mengaktifkan mulut kita, ya kan tadi waktu saya berdiri itu kan mulut kita harus aktif karena iman itu selalu melibatkan mulut. Iman dan pengakuan tidak bisa dipisahkan. Kalau anak Tuhan kenapa sebagian lemah? Karena cuma baca firman, bacanya buru-buru, sembari nonton, sembari buka HP, ya kan? Padahal firman itu roh, firman itu makanan. Harusnya duduk tenang, seperti Maria duduk tenang, ya kan? Percaya dan mulai ngaca. Yesus kekudusan saya. Wow. Yesus telah jadikan kekudusannya ya. Jadi bukan saya masih kebiasaan buruk, saya harus berhenti supaya saya jadi kudus. Itu bukan begitu. Itu bukan buah. Itu bukan diubahkan oleh di perjanjian baru. Oh, tapi kan dikatakan kuduslah kamu. Ya harus percaya dulu. Makanya harus lihat dulu, harus ngaca dulu. Bukan ngaca cari yang salah. Tapi ngaca lihat sebenarnya. Yang benar. Yang sebenarnya. Gambarannya dia tuh ada di firman-Nya. Di kaca itu. Yesus telah dijadikan hikmat untuk saya, hikmat Allah bagi saya. Berarti kalau saya ada masalah, saya jangan langsung ke orang. Jangan terus-terus pikir pakai kekuatan sendiri. Nanti manipulasi lah, ntar bohong lah, nanti jadi rumit. Tapi Yesus hikmat saya.
terus dia anugerah kebenaran saya, berarti saya dilayakkan di hadapan Allah. Saya bisa terima pertolongan, dia bisa kasih saya solusi, dia kekudusan saya. Mungkin masih ada kebiasaan buruk. Lihat dulu siapa yang sebenarnya. Yesus kekudusan saya. Terus mulai ngomong mulut. Ingat, mulut kita setir. Waktu kita mulai berkaca dan mengakuin roh Allah yang adalah kebenaran mengurapi kita, sehingga kalau kita terus menerus, saudara, jangan cuma sesekali, jangan cuma waktu ada masalah. Lihat lagi, Yesus Kristus adalah kekudusan saya. Yesus Kristus adalah kekudusan saya. Saya dikuduskan oleh karena darahnya. Nanti lama-lama itu lebih sadar. Nah, waktu udah lebih sadar, saudara, gak usah dikasih tahu, gak mau, saudara. Ada orang-orang yang bertekun gitu, banyak kesaksian saya dengar ya, yang sudah berapa lama punya kebiasaan nonton video porno, berhenti. Gak dikasih tahu dari luar, tapi mulai melihat dirinya yang sebenarnya. Dari situ ada buah. Jadi diubahkan itu bukan dari luar ke dalam kita dengan doa. Tuhan ngelihat gambaran diri kita salah, saya begini gitu, terus dengan doa kita minta, kita lihat supaya nggak berat. Makanya jadi capek kalau kita mengubah segala sesuatu pakai kekuatan kita sendiri. Kita perlu lihat dan kita berdoa begitu. Tuhan berikan anak saya roh hikmat dan wahyu supaya mereka melihat jati diri mereka bahwa mereka orang benar di dalam Kristus. Nah, itu benar. Ya kan, karena kalau bilang kamu jangan, saya tahu itu nggak ada gunanya, nggak nolong. Kenapa mereka begitu? Mereka perlu melihat diri mereka. Dan makanya kita bisa berdoa Efesus 1 ayat 17 ya, roh hikmat dan wahyu. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 dan 11 dikatakan supaya kasih kami melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar, agar kami bisa memilih apa yang excellent, agar kami kudus dan tak bercacat sampai kedatangan Dia. Dengan apa? Membiarkan firman-Nya kita terus ngacak diri kita. Karena dikuduskan berarti kita dipisahkan juga sebagai sesuatu yang khusus, yang spesial, yang berharga. Amin, saudara. Haleluya, kita mau perjamuan kudus ya. Kita mau perjamuan kudus. Ya, saudara terus bertekun melihat diri saudara di dalam Kristus, saudara akan mengalami kemerdekaan yang lebih lagi. Tuhan memberkati. God bless.